Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rustin, tenaga gizi Puskesmas. Hari ini saya akan kembali berbagi informasi dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan MPASI. Nah, berbicara tentang MPASI adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Bukan hanya menarik buat saya, tetapi juga menarik buat bunda dan ayah di luar sana. Banyak sekali informasi-informasi terkait dengan MPASI yang beredar di masyarakat. Bahkan di media sosial juga banyak informasi berkaitan dengan MPASI. Nah, kita sebagai orang tua yang bijak harus pandai dalam memilih informasi, mana yang benar dan mana yang salah. Karena ketika kita salah dalam memilih informasi, maka ini akan berpengaruh kepada intervensi dan proses pengasuhan pada anak kita. Karena tak jarang dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat ataupun di media sosial adalah informasi yang salah, yang perlu dikoreksi kebenarannya. Nah, pada sesi hari ini saya akan menyampaikan 5 mitos terkait dengan proses pemberian MPASI yang sering yang sering keliru di masyarakat, dan ini sering saya jumpai di masyarakat. Apa aja 5 mitos ini? Simak terus penjelasan saya sampai selesai. Mitos yang pertama dan yang paling sering saya temukan di masyarakat adalah kaitannya dengan ikan, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa ikan diberikan pada anak dalam proses MPASI dapat menyebabkan kecacingan. Nah, faktanya adalah salah. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah ikan ini sangat boleh diberikan dalam proses MPASI. Ikan adalah salah satu sumber protein hewani yang kaya akan nilai gizi. Nilai gizi yang terdapat dalam ikan salah satunya adalah zat besi dan omega 3. Zat besi sangat bagus untuk proses perkembangan dan proses pertumbuhan anak. Omega 3 sangat bagus untuk proses perkembangan otak si anak. Jadi jangan ragu untuk memberikan ikan dalam proses pemberian MPASI, dan bahkan boleh diberikan di awal pemberian MPASI, yaitu pada saat usia genap 6 bulan. Nah, kaitannya dengan kecacingan, yang menyebabkan anak kecacingan bukan dari makanan, tetapi dari lingkungan yang kotor saat proses lingkungan yang kotor saat si anak bermain ini dapat menyebabkan kecacingan. Oleh karena itu, ayah bunda harus jeli dan memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan bermain si anak. Nah, itu adalah jawaban terkait dengan mitos yang pertama. Nah, mitos yang kedua yang sering beredar di masyarakat, tak kalah menariknya adalah masih kaitannya dengan pangan sumber protein hewani, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa memberikan makanan yang berasal dari sumber protein hewani seperti ikan dapat menyebabkan alergi. Faktanya adalah, atau jawabannya adalah salah. Nah, proses pemberian MPASI yang bersumber dari pangan hewani seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain boleh diberikan mulai dari usia 6 bulan atau memasuki proses pemberian MPASI. Nah, tidak hanya saja kita harus pandai atau jeli memperhatikan apakah ketika anak diberikan jenis bahan makanan tersebut, apakah ada reaksi-reaksi alergi yang ditimbulkan atau tidak. Nah, ketika ada reaksi alergi, maka segera dikonsultasikan kepada dokter. Nah, kalau misalnya tidak ada reaksi alergi, maka boleh dilanjutkan, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sumber pangan tersebut yang berasal dari protein yang sangat diperlukan oleh anak dalam menunjang proses perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi kayak gitu bunda, boleh diberikan. Nah, yang ketiga terkait dengan mitos yang sering beredar di masyarakat dan sering saya jumpai juga di masyarakat adalah kaitannya dengan tekstur makanan, di mana banyak beranggapan di masyarakat bahwa pemberian MPASI yang pas untuk diberikan di awal MPASI adalah bertekstur encer. Nah, yang benar adalah MPASI di usia 6 sampai dengan 8 bulan teksturnya adalah lembek. Nah, kenapa nggak bisa encer? Karena encer ini lebih banyak lebih banyak cairannya. Sedangkan anak usia 6 sampai 8 bulan ini adalah membentukkan zat gizi yang padat. Nah, zat gizi yang padat. Nah, makanan yang cair ini tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi pada anak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan tekstur makanan
MPASI yang lembek pada usia 6 sampai 8 bulan. Tenang aja ayah bunda, karena anak itu mempunyai air liur yang bisa membantu mencerna makanan yang akan diberikan, bisa membantu menghaluskan makanan yang akan diberikan pada si bayi. Jadi jangan khawatir dengan tekstur yang diberikan. Perhatikan, usia 6 sampai 8 bulan adalah tekstur lembek. Selanjutnya, mitos yang keempat terkaitan dengan MPASI adalah menyatakan bahwa MPASI itu diberikan saat gigi sudah tumbuh. Nah, yang benar adalah MPASI bisa diberikan atau mulai diberikan pada usia 6 bulan, baik dalam keadaan gigi si bayi sudah tumbuh ataupun tidak. Tidak perlu menunggu gigi si kecil sudah tumbuh, karena pada saat usia 6 bulan kebutuhan zat gizi si kecil akan meningkat. ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, sehingga harus ditunjang dari makanan atau sumber zat gizi lainnya yang ada di dalam makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya terlambat atau menunggu sampai giginya tumbuh, maka kebutuhan zat gizi si kecil atau buah hati kita tidak akan tercukupi. Nah, ini yang dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi pada anak. Jangan sampai ini terjadi dalam anak kita atau terjadi pada anak kita. Nah, mitos yang kelima terkait dengan MPASI yang sering beredar di masyarakat adalah banyak masyarakat yang beranggapan bahwa yang paling bagus diberikan pada proses pemberian MPASI adalah makanan yang rendah lemak dan tinggi serat. Nah, yang benar adalah lemak sangat dianjurkan untuk diberikan pada proses pemberian MPASI. Lemak bisa menjadi tambahan sumber energi untuk si kecil. Yang saya sampaikan bahwa tadi bahwa saat usia 6 bulan kebutuhan zat gizi si bayi akan meningkat drastis. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan zat gizi yang harus disuplai di luar dari ASI, yaitu adalah dari makanan, termasuk dari bahan makanan yang kaya akan sumber lemak seperti minyak, keju, santan, dan yang lainnya. Oleh karena itu saya sering menganjurkan kepada ibu balita ketika memberikan MPASI tambahkan minyak, tambahkan sumber lemak lainnya seperti keju, santan, dengan yang lainnya. Nah, serat tinggi tidak dianjurkan dalam proses pemberian MPASI di usia di bawah 1 tahun ataupun selanjutnya, karena serat yang tinggi ini dapat menyebabkan anak sembelit. Jadi bunda, ayah harus hati-hati dalam memberikan proses pemberian MPASI, pemberian makanan kepada anak, karena ketika kita tidak jeli dalam memberikan MPASI maka akan menyebabkan gangguan kesehatan pada anak kita, termasuk dari yang tadi akan menyebabkan sembelit. Nah, sekian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat ayah bunda dan semakin menambah wawasan bagi ayah bunda dalam mempersiapkan proses pemberian MPASI yang benar dan tepat buat si kecil. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.